Di cuap-cuap sendirian gua kali ini sedikit berbeda dengan episode-episode sebelumnya. Kali ini gua ingin cuap-cuap tentang almarhum bokap gua yang kebetulan beberapa hari ke depan beliau haul 70 tahun. Jadi pada saat video ini tayang, gue memang sengaja mengkonsepkan ini di hari kelahiran beliau. Sedikit cerita tentang almarhum bokap gua. Almarhum bokap gua itu kelahiran tahun 56, mempunyai darah Sunda, yang dimana beliau wafat dikarenakan sakit kanker paru-paru stadium 4. Tanggal 27 April tahun 2008 itu bagi gue pribadi merupakan hari yang menjadi pukulan telak atau hari yang sangat pahit dalam hidup gue, karena di hari itu sosok orang yang gue kagumi, ya sosok orang yang menurut gue beliau lebih dari sekedar sosok orang tua, meninggalkan gua, meninggalkan kita semua. Beliau berjuang selama kurang lebih 3 tahun, dari awal 2005 beliau terkena sakit kanker paru-paru stadium 4 hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil beliau di tanggal tersebut di jam 8 pagi di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Semasa hidup bokap gua, bisa dibilang dari ketiga anaknya, gua bisa dibilang mempunyai banyak cerita, banyak kenangan. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena bisa dibilang dari ketiga anaknya, gue yang sangat amat hampir mirip dari segi sifat, dari segi sikap, dari segi perawakan, hingga hobi. Jadi bokap gua almarhum kebetulan semasa hidupnya bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan minyak yang bertempat di Kepulauan Natuna. Jadi kebetulan almarhum bokap gua bekerja di lepas pantai, di offshore, yang gua rekam ia bekerja sebagai sosok orang yang mengebor minyak di awal karirnya, yang di masa hidupnya beliau berposisi sebagai safety officer. Nah, saat gue bikin video ini, gue hanya ingin berbagi kepada kalian kedekatan emosional gue terhadap almarhum bokap gue. Begitu banyak kenangan, begitu banyak cerita yang mungkin
tidak habis gua ceritakan di video ini. Memori yang sangat berkesan sebenarnya banyak amat sekali gitu. Tapi yang ingin gue menjadikan headline di video ini adalah beliau sangat amat bijaksana menurut gue. Perlakuannya khususnya terhadap gue ya. Karena bisa dibilang dari ketiga anaknya gue yang sedikit berbeda. Sedikit berbeda dari segi sikap, berbeda dari segi sifat. Gue tidak begitu berprestasi di pendidikan formal. Gue lebih condong ke olahraga, khususnya sepak bola, dan musik. Yang dimana kebetulan beliau juga hobi dengan musik. Singkat cerita, gue pernah berkeinginan kuliah di Institut Kesenian Jakarta. Tapi beliau melarang dikarenakan satu dan lain hal yang gue tidak bisa jabarkan. Tapi beliau tetap mendukung gue di bidang musik dengan catatan gue tetap menginginkan keinginan beliau, yaitu kuliah secara formal ya. Jurusan dan universitasnya bebas. Dan di situ gue melihatnya beliau sangat bijaksana yang tadi gue bilang. Karena di satu sisi beliau sebagai orang tua tidak pernah mengekang, tidak pernah mengatur. Beliau hanya menginginkan anak-anaknya berpredikat sebagai sarjana, karena kebetulan beliau tidak mengenyam predikat sebagai sarjana. Dan di situ yang sampai detik ini gua rekam di memori gua, dan kebetulan gua sudah menjadi seorang orang tua. Yang gua ambil dari pemikiran atau sikap beliau adalah hubungan antara orang tua dengan anak bukan sebatas posisi, bukan sebatas predikat yang orang tua posisinya lebih tinggi, orang tua berperan sangat amat penting untuk kehidupan anaknya, tapi tidak bagi beliau. Yang gue tangkap adalah beliau mengedepankan dialog. Beliau mengedepankan sharing antara orang tua dan anak, apa yang menjadi keinginan orang tua, apa yang menjadi keinginan anaknya. Di situ dari obrolan itu dapat titik temu, ya sudah, itu yang dicari sebenarnya. Dan itu yang gua tiru sampai detik ini. Dari beberapa cerita yang kerekam di memori gua, perjuangan beliau sebagai seorang ayah tentunya, dengan resiko pekerjaan yang tidak main-main, nyawa, yang pada akhirnya merenggut nyawanya di usia muda, 52 tahun. Tapi gue sangat amat respect dengan perjuangannya saat masih aktif, saat masih sehat, dan perjuangan saat sudah mengenyam derita penyakit kanker paru-paru. Dan itu yang masih gue usahakan, yang masih gue coba tiru sampai detik ini, bahwasanya kita sebagai laki-laki, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, keadaan apapun kita, sehat,
sakit, normal, cacat, sebisa mungkin keadaan tersebut tidak mengganggu kelangsungan hidup keluarga. Selamat ulang tahun, Pak. Di haul kau di ke-70 ini, gua sebagai anak yang mungkin lebih banyak memberikan cerita-cerita yang tidak mengenakan bagimu, tapi sejujurnya, setulusnya, gua rindu akan celotehanmu, akan petikan gitarmu, dan akan kebijaksanaanmu. We miss you, we love you. Selamat haul ke-70, Ayahanda Muhammad Saleh Taufik.